suara keran yang ada yang jatuh guys. Gue takut guys buka pintu dulu guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Selamat menonton. Selamat malam guys. Di malam penuh cerita ini gua akan menceritakan seorang cewek yang bekerja di pabrik yang bernama Mak Yeye. Cerita ini terjadi sekitaran tahun 90-an guys. Dan Mak Yeye ini pada saat itu masih gadis dan cantik. Usianya saat itu adalah 15 tahun. Dan Mak Yeye ini anak ke-9 dari 12 bersaudara. Lumayan banyak guys. Dan di kampungnya ini di Semarang, Mak Yeye ini tergolong dari keluarga yang miskin guys. Orang tua dari Mak Yeye ini tidak sanggup membiayai pendidikan dari Mak Yeye ini. Maka dari itu Mak Yeye ini sekolah sampai SD doang. Dan setelah tamat SD, Mak Yeye ini kerja serabutan. Dia tidak mau hidupnya gitu-gitu aja guys. Jadi Mak Yeye ini pengen mempunyai pekerjaan yang tetap biar bisa bantu perekonomian keluarganya. Dan pada akhirnya Mak Yeye ini cari lowongan pekerjaan. Akhirnya ketemu lowongan pekerjaan pabrik plastik. Dan pas dia lihat, sayangnya yang dibutuhkan di sana minimal lulusan SMA guys. Sedangkan Mak Yeye ini cuman lulusan SD, tapi dia tetap ingin mencobanya karena penasaran tadi guys. Mana tahu nantinya bisa diterima. Dan akhirnya dia itu minta restu kepada orang tuanya dan Pak Wo. Pak Wo itu ibarat tetua dari keluarganya gitu. Dan Mak Yeye minta doa kepada keluarganya tersebut. Karena niat Mak Yeye ini baik untuk membantu perekonomian keluarganya, maka dari keluarga Mak Yeye ini mengizinkan Mak Yeye untuk mencoba masuk untuk bekerja di pabrik tersebut. Kemudian Mak Yeye minta doa kepada keluarganya. Karena niat Mak Yeye ini baik untuk membantu perekonomian keluarganya, maka dari itu si Pak Wo-nya tadi mendoakan Mak Yeye supaya bisa keterima bekerja di pabrik tersebut. Dan Pak Wo-nya tadi mengusap sebanyak 7 kali kepalanya gini guys, sebanyak 7 kali. Singkat cerita, Mak Yeye melakukan interview dan sampai akhirnya pengumuman penerimaan kerja diumumkan. Kalau dulu sih guys, pada tahun 90-an itu pasti pengumumannya itu ditempel. Kalau sekarang kan nggak bisa dicek langsung di internet guys. Terus Mak Yeye ini nyari-nyari dari nomor 1 namanya sampai seterusnya sampai di halaman pertama, halaman kedua gitu guys. Itu belum ketemu guys. Dan pada akhirnya dia lihat-lihat sampai akhir dari nama-nama yang mendaftar bekerja di pabrik tersebut. Ketemulah namanya di paling terakhir guys. Paling terakhir. Padahal guys, dari persyaratan awal Mak Yeye ini masuk itu bisa dikatakan sudah tidak memenuhi syarat guys. Karena Mak Yeye ini dia dari lulusan SD. Sedangkan yang dibutuhkan itu minimal lulusan SMA. Tapi mungkin guys, kuota yang dibutuhkan mungkin banyak. Maka dari itu Mak Yeye ini keterima. Gitu guys. Oke, setelah keterima bekerja, di hari pertama Mak Yeye masuk kerja itu, Mak Yeye itu di bagian ngurusin produksi dan quality control. Di awal-awal Mak Yeye masuk ke pabrik tersebut, Mak Yeye ini dibuat bingung. Soalnya di setiap sudut-sudut pabrik itu ada kayak sesajen gitu guys. Sesajen tersebut itu diganti setiap 2 atau 3 hari sekali. Tapi ya udahlah ya, mungkin kepercayaan dari masing-masing orang atau emang itu udah dari dulu, udah tradisinya gitu guys. Jadi Mak Yeye ini kan baru di situ. Dia itu belum tahu apa-apa guys mengenai pabrik tersebut. Waktu dia sedang bekerja, dia itu lihat anak kecil botak masuk dan makan makanan sesajen tersebut guys. Gua aja yang bercerita itu merinding guys. Bagaimana yang di posisi Mak Yeye tersebut. Dan karena posisinya Mak Yeye ini lagi kerja, fokus, dan dia cuma liatin aja guys. Dia cuma liatin aja gitu guys. Liatin. Karena dia sibuk kerja, nggak bisa nyamperin.
Mana tahu kan dia tersesat masuk ke dalam situ. Itu kan nggak boleh sembarang orang yang masuk guys. Yang pasti di pabrik itu ada security-nya di depan. Jadi nggak asal orang aja yang bisa masuk guys. Dan Mak Yeye ini lihat-lihat di sekitarnya, lihat teman-temannya itu pada kayak nggak terjadi apa-apa gitu guys. Ya Mak Yeye ini mikirnya mungkin udah biasa gitu, udah biasa ya, udah sering terjadi gitu. Nah kemudian Mak Yeye ini biasalah kita sambil kerja sambil ngomong-ngomong, kan kita ini hari pertama ketemu yang gituan, biasalah kalau kita sambil kerja gitu ngomong sendiri, ngomong kejadian yang kita lihat gitu guys. Terus dia itu sambil kerja sambil ngomong, temannya negor, teman di sebelahnya itu negor guys, kenapa lu ngomong sendiri katanya. Terus Mak Yeye ini ngejawab, anak siapa sih yang masuk sampai makan sesajen. Di situ temannya ketawa guys. Dibilang kayak gitu temannya ketawa, makin bingung dong, kok gue ngomong kayak gitu teman gue malah ketawa gitu guys. Dan malah temannya ini bilang, selamat ya lo udah jadi pegawai beneran di sini. Di sini tuh emang banyak cerita-cerita aneh, kata teman dari Mak Yeye ini. Yang lo lihat itu bukan bocah beneran. Buktinya gue gak lihat, kata si temannya ini. Berarti cuman Mak Yeye yang lihat bocah botak, aduh merinding gue cok, yang makan sesajen tersebut. Tapi emang sih, kata temannya si Mak Yeye, tapi emang sih orang-orang di sini sering lihat-lihat hal-hal ginian. Bukan lu doang katanya. Parah sih. Teman Mak Yeye ini ngomong guys, yang penting fokus kerja aja biar dapat duit dan kita bisa pulang ke rumah. Oke. Dan gak usah ngurusin yang gitu-gituan, kata temannya Mak Yeye. Dari situlah Mak Yeye sering dengar cerita-cerita dari teman-teman yang lain kalau di situ itu sering ada penampakan guys. Para pekerja di sana itu paling anti kalau lembur di Selasa malam guys. Paling anti. Karena di setiap hari Selasa, suasana yang ada di pabrik itu emang agak beda guys. Kalau mereka lembur di Selasa malam itu pasti ada aja cerita-cerita aneh guys. Gimana gak aneh ya? Setiap ada kejadian semacam kecelakaan kerja itu selalu terjadi di Selasa malam. Tapi bukan rutin ya guys. Tepatnya itu semenjak 3 tahun terakhir, semenjak pabrik itu beroperasi. Dan terakhir terjadi kecelakaan kerja itu di pabrik tersebut, seorang pegawai yang nyemplung ke tabung produksi yang besar itu guys, nyemplung ke bawah, yang tingginya itu sekitaran 6 meter. Tapi kejadian itu terjadi sebelum Mak Yeye kerja di sana guys. Cuman ya yang namanya jadi buruh pabrik, pas dapat jatah lembur kadang harus diterima aja, nggak boleh nolak guys. Nah masalahnya ini Mak Yeye dapat tuh lembur hari Selasa malam buat ngisi bahan baku mesin tabung tadi yang tingginya 6 meter. Singkat cerita nih guys, jam sudah menunjukkan jam 5 sore dan para pekerja itu mulai bubar untuk pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali yang lembur tadi guys. Mak Yeye ini kebetulan rumahnya dekat dari pabrik tersebut. Jadi Mak Yeye ini menyempatkan diri untuk pulang ke rumah makan sebentar. Dan setelah makan dia pergi lagi untuk bekerja karena dia mendapatkan lembur pada Selasa malam tersebut. Sebelum dia pergi bekerja, Mak Yeye ini terlebih dahulu pamit kepada orang tuanya dan Pak Wonya tadi. Sebelumnya Mak Yeye ini udah pernah cerita sih sama keluarganya tentang kejadian-kejadian aneh di pabrik tersebut. Nah saat itu tuh Mak Yeye takut karena dapat lembur di Selasa malam. Konon katanya sering terjadi hal-hal yang menjanggal di Selasa malam tersebut. Maka dari itu Pak Wonya bilang, sudah kamu pergi aja, nyampe di sana kamu baca-baca doa, kata Pak Wonya tadi. Selebihnya Pak Wo yang ngurusin. OTW lah Mak Yeye tersebut dan dia mulai bekerja itu sekitaran jam 7 malam guys. Udah malam juga itu guys. Apalagi di pabrik itu udah pasti sepi sih guys. Tapi pas Mak Yeye buka pintu pabriknya, langsung dong kecium wangi-wangian sesajen tersebut. Sampai-sampai temannya itu ngomong, sesajen ini masih baru kayaknya. Kemudian Mak Yeye ini sambil baca-baca doa dalam hati. Kemudian orang-orang yang
lembur malam itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang bertugas untuk masukin bahan-bahan ke tabung yang tadi 6 meter itu guys. Dan parahnya Mak Yeye ini dapat bagian untuk mengisi tabungnya itu guys. Sedangkan Mak Yeye ini belum pernah tuh. Baru kali itu. Soalnya di pabrik tersebut pekerjanya itu harus tahu semua proses. Karena Mak Yeye ini baru kerja di sana, dia tuh harus naik ke atas. Naik. Ya mau nggak mau ya guys. Ya harus berani dong. Pas Mak Yeye sampai di atas dan dia nengok ke dalam tabung karena Mak Yeye ini penasaran. Pas dia nengok terdengarlah suara berisik gitu guys. Awalnya dia itu kira suara mesin, ya maklum lah di pabrik gitu guys. Makin kesana makin kesono gitu, dia dengar suara kok beda, bukan suara mesin kata Mak Yeye. Ini suara orang teriak guys. Alamak, kalau gue itu langsung lari sumpah. Karena dia takut nanti semakin condong gitu bisa nyemplung ke bawah. Ya udahlah dia bodoh amat lah, yang penting dia kerja. Dan dia lanjutin pekerjaannya masukin bahan-bahan ke tabung tersebut. Saat dia fokus kerja, tiba-tiba ada yang nepuk pundak. Aduh, merinding guys. Ada yang nepuk pundaknya guys. Biasanya itu kalau gue itu nonton horor gitu nah, ada yang megang pundak. Pas dia nengok itu temannya gitu nah. Lanjut lagi, saat dia fokus kerja tadi guys, ada yang nepuk pundaknya gitu. Kaget dong, soalnya di ketinggian 6 meter kan dia naiknya tadi sendiri. Otomatis ya cuman dia sendiri yang ada di sana guys, nggak ada orang lain. Refleks dong. Dan pas dia nengok ternyata tangan orang. Iya tangan orang guys, soalnya dia nepuk ya jadi tangan orang. Yang jadi masalahnya itu guys, tangannya doang, badannya nggak ada guys. Ya Mak Yeye teriak dong. Ya bukan hanya Mak Yeye, siapapun pasti teriak, kaget pasti. Mak Yeye ini minta tolong. Pas dia minta tolong kan panik tuh, ya goyang-goyang lah. Mak Yeye ini pegangannya itu sangat kuat, jadi nggak sampai jatuh lah. Temannya Mak Yeye itu si Mas Adi dengar tuh suaranya Mak Yeye yang minta tolong. Langsung dong Mas Adi ini lari. Dia bilang sama Mak Yeye, Kenapa lu? Terus Mak Yeye-nya jawab, tadi ada yang nepuk pundak aku katanya, tapi tangannya doang. Terus Mas Adi ini ngomong, ya udah lu turun aja. Sampailah di bawah, Mak Yeye ini dikasihlah sama Mas Adi ini minum biar tenang. Terus Mas Adinya ngomong, ya udah kamu kerjain yang lain aja, kerjaan kamu biar aku yang gantiin. Nah, berani sekali. Sebelum digantiin itu harus minta izin dulu kepada mandor. Terus mandornya ini tidak mengizinkan untuk gantiin Mak Yeye. Posisinya Mak Yeye ini udah ketakutan banget guys untuk manjat ke atas tabung tadi yang tingginya 6 meter. Tapi Mas Adi ini ngotot untuk gantiin Mak Yeye sampai terjadi cekcok dengan mandornya tersebut. Kemudian ya udahlah sama mandornya dibolehin, soalnya Mas Adi ini sifatnya agak susah dibilangin. Singkat cerita ya, Mas Adi tadi gantiin Mak Yeye. Kemudian Mak Yeye itu mengerjakan pekerjaan yang lain. Semua orang di situ nggak mau bahas yang terjadi. Kerja yang lain fokus kerja biar cepat selesai, biar bisa pulang cepat gitu guys. Karena mereka tahu nih, sebelumnya orang-orang juga pernah digangguin seperti Mak Yeye alamin. Terus mereka lihat mukanya Mak Yeye itu udah pucat parah. Ya mereka percaya aja atas kejadian yang menimpa Mak Yeye tersebut. Tapi mereka memilih untuk diam biar suasananya nggak serem gitu guys. Kan udah malam nih. Pada saat itu orang-orang pada sibuk kerja sekitaran jam 10-an. Temannya Mak Yeye ini yang namanya Ratna minta temanin ke toilet. Aduh, tambah masalah lagi guys. Ya tapi mau gimana, nggak bisa ditahan guys ya. Kebetulan toiletnya itu lumayan agak jauh. Dikarenakan situasinya ini di malam hari jam 10-an, ya sepi lah guys, nggak ada orang lah di sana. Kebetulan juga Mak Yeye ini pengen pipis. Sekalian lah nih, udah kejadian ditepuk sama tangan, mau ke toiletnya jauh ya
jam 10-an itu ngeri banget guys. Nggak ada orang pastinya. Sesampainya di toilet tersebut ada 4 bilik. Jadi Ratna itu masuk ke bilik yang nomor 2 dan Mak Yeye itu masuk ke bilik nomor yang pertama. Mak Yeye ini pipisnya sebentar aja, jadi dia duluan keluar. Jadi Mak Yeye ini nungguin temannya ini si Ratna ini keluar lagi. Jadi dia sambil nunggu gitu. Dia sambil nunggu ya posisi nunggu teman. Ya gimana ya guys, kalau kita lagi takut nih, kita ke toilet sering sih terjadi di kita itu. Kalau kita ke toilet yang agak-agak seram gitu, pasti rasa menunggunya itu pasti cemas guys. Karena malam nggak ada orang, sunyi, nggak ada suara orang. Tiba-tiba guys di bilik nomor 4 kayak ada suara. Ya Allah, ini udah jam 12:30 guys. Ada suara keran yang diputar dan keluar air ngisi ember. Mak Yeye ini mikir dong, ternyata tadi sebelum gue kesini bilik nomor 4 itu udah ada orangnya. Tidak lama kemudian Ratna keluar, sedangkan di bilik nomor 4 masih ada suara air. Jadi Ratna nanya sama Mak Yeye dong, siapa di situ Mak, katanya. Si Mak Yeye itu jawab, nggak tahu katanya. Gue keluar tiba-tiba ada suara yang masuk ke situ. Dan tiba-tiba terdengar suara keran yang dimatiin. Suara keran yang... Nah, ada yang jatuh guys. Setelah keran dimatikan, tiba-tiba ada suara tangisan seseorang guys. Aduh, di bilik nomor 4 tadi. Si Ratna yang dengar suara itu ya khawatir. Gue takut guys, buka pintu dulu. Setelah si Ratna itu dengar suara itu, dia merasakan khawatir. Dia kenapa katanya? Kok nangis? Si Ratna ini polos banget ya guys. Ini udah jam 10. Pas mereka ke sana nggak ada orang, tiba-tiba ada orang. Kalau gue itu langsung lari guys. Langsung lari guys. Tapi Mak Yeye ini feelingnya udah nggak enak ya. Sampai dibilang, ayo cabut yuk katanya. Lanjut kerja lagi. Tiba-tiba ada yang teriak kencang dari arah pabrik, tapi bukan dari bilik nomor 4 ya guys, dari arah pabrik tersebut. Jadi gini guys, kan itu jarak toiletnya sama pabriknya itu lumayan jauh. Suaranya itu kenceng banget berarti guys. Suara teriakannya itu rame dari arah pabrik. Jadi Mak Yeye sama Ratna langsung buru-buru dong keluar, langsung nyamperin ke sumber suara. Yang ternyata suara-suara orang histeris perkara Mas Adi yang tadi gantiin si Mak Yeye nyemplung guys ke tabungnya tadi. Ya histeris lah orang-orang yang ada di situ guys, nyemplung ke dalam mesin tabungnya itu. Kemudian langsung dong pihak pabrik menelpon ke rumah sakit, pokoknya minta pertolongan lah untuk mengevakuasi Mas Adi. Ternyata untuk mengevakuasi Mas Adi yang nyemplung ke mesin tabungnya itu tidak semudah yang dibayangkan guys. Singkat cerita, sampai besoknya itu pabriknya harus tutup untuk sementara waktu. Orang-orang yang lembur kemarin itu sampai harus menjadi saksi dari kejadian di malam itu guys. Jadi mereka bercerita lah kejadiannya gimana gitu. Tapi Mak Yeye ini nggak lihat proses evakuasi Mas Adi tadi. Jadi dia nggak tahu kayak gimana Mas Adi itu bisa diangkat keluar dari mesin tadi guys. Terus pulanglah Mak Yeye ke rumah untuk menceritakannya kejadian yang dia alami ini kepada Pak Wo-nya tadi. Tapi setelah Mak Yeye ini menceritakan kejadian yang terjadi di pabrik tersebut, ekspresi dari Pak Wo-nya itu biasa-biasa aja guys, biasa aja gitu. Pak Wo-nya bilang, seharusnya malam itu kamu yang jatuh ke sana katanya. Namun mereka ini tidak bisa main-main dengan saya kan. Kamu itu adalah darah keturunan dari saya. Jadi mereka menukar dengan orang lain. Dan Mak Yeye pun heran.
Dia curiga apakah dia keterima di pabrik itu di urutan terakhir bukan untuk ngisi kuota tapi untuk ngisi tabung mesinnya. Mak Yeye ini jadi takut dong untuk bekerja lagi. Dia pengen resign gitu dari pekerjaannya. Tapi Pak Wo-nya bilang selama Pak Wo masih hidup, kamu gak usah takut. Kecuali di suatu hari ajal menjemput, kata Pak Wo, kamu cepat-cepat dah keluar dari pabrik itu. Selagi masih hidup gak apa-apa. Kerja aja di situ kalau memang kamu ingin membantu perekonomian keluarga. Ya udah, setelah 1 hari pabriknya tutup. Semua yang terjadi itu dinilai sebagai kecelakaan kerja. Habis itu pabrik beroperasi seperti mana biasanya. Katanya keluarga Mas Adi itu dapat kompensasi tapi nggak tahu berapa sih guys. Lanjut cerita, Mak Yeye kerja setiap hari walaupun dalam keadaan takut, apalagi dapat lembur. Ya demi tadi guys, ingin membantu perekonomian keluarganya. Dia harus melawan rasa takut tersebut. Kemudian yang anehnya lagi, 7 bulan setelah kejadian Mas Adi tersebut, pabriknya ini gulung tikar guys. Mak Yeye nggak tahu masalahnya apa sih. Yang jelas Mak Yeye ini kedapatan PHK massal dan mendapatkan kompensasi juga guys. Namun guys, setelah 2 tahun setelahnya, waktu Mak Yeye udah kerja tempat lain, perusahaan tempat Mak Yeye kerja dulu itu bangkit lagi dengan nama PT yang berubah. Tapi yang pengelolanya masih orang-orang yang sama, manajer yang sama. Dan pada saat Mak Yeye ngobrol sama pekerja yang ada di sana, mereka masih bilang tuh tetap rutin ditaruh sesajen. Seperti yang dilihat Mak Yeye pada awal masuk kerja di sana. Dan anehnya lagi guys, beberapa tahun kemudian gulung tikar lagi guys. Habis itu muncul lagi dengan nama yang mengganti namanya. Sampai-sampai masyarakat di sana bilang tanah di pabrik tersebut terkutuk. Soalnya perusahaan yang ada di sana jatuh bangun dulu. Dan sering terjadi kecelakaan kerja. Ya itu guys, jadi pertanyaannya aneh. Habis jatuh muncul lagi dengan nama yang berbeda, dengan nama yang baru. Tapi Mak Yeye ini masih bingung juga guys. Saking penasarannya juga, Mak Yeye ini mencoba untuk menanyakan kepada Pak Wo-nya tadi. Pak Wo-nya itu tidak mau cerita. Dia cuma diam aja. Itu bukan urusanmu, kata Pak Wo-nya. Karena Mak Yeye ini sangat menghargai Pak Wo-nya, jadi nggak dilanjutin deh pertanyaannya itu. Jadi kira-kira itu kenapa ya guys? Kejadian-kejadian yang menjanggal yang terjadi di pabrik tersebut, apakah berkaitan dengan hal-hal gaib? Gue sambil cerita sambil takut dari tadi guys. Oke, ini video pertama. Setelah abang gue itu udah pernah kayak gini bercerita, terus gue lihat, gue juga agak tertarik dengan cerita-cerita yang kayak gini dan gue coba. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir cerita ini. Jangan lupa subscribe. Entah di sini, pokoknya ada tulisan subscribe. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis.